Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya Dodi Kurniawan ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu dalam mata perkuliahan digitalisasi komunikasi dan pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Ana Nafita Syairah MPD. Yang akan dibahas pada saat ini yaitu mengenai bahasa, logika, dan komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, baiklah kita mulai pembahasan pada hari ini. Latar belakang yaitu bahasa, logika, dan komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, terutama dalam era digitalisasi saat ini. Kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara afektif, baik secara verbal maupun non-verbal, sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran dan interaksi sosial. Nah, apakah itu komunikasi verbal? Nah, di sini dijelaskan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar atau berhubungan dengan orang lain secara verbal. Nah, ini merupakan pengertian dari komunikasi verbal. Kemudian komunikasi verbal itu memiliki ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, disampaikan secara lisan, bicara, atau tulisan. Nah, komunikasi verbal itu ciri-cirinya itu seperti kita bicara pada saat hari ini. Kemudian tulisan yang kita tulis baik secara digital maupun manual, baik komunikasi secara online berbentuk tulisan, itu juga termasuk dalam komunikasi verbal. Yang kedua, yaitu ciri-cirinya proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Nah, jadi ketika seorang berbicara dengan lawan bicaranya, ada yang berbicara, ada lawan bicara. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari komunikasi verbal, ya. Atau seperti pada saat ini ketika kami berbicara, maka juga termasuk dari ciri-ciri komunikasi verbal. Kemudian yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Jadi antara komunikasi verbal dan nonverbal itu saling keterhubungan, memiliki terikatan. Nah, jika hubungan baik antara komunikasi verbal dan nonverbal itu baik, maka akan menghasilkan kualitas yang baik. Contoh seperti ini. Ketika seseorang ditanya apakah kamu ingin makan, kemudian ia menjawab, "Iya, saya ingin makan," sambil menganggukkan kepala, maka itu lebih meyakinkan. Yaitu ketika ingin makan itu adalah komunikasi verbal, kemudian menganggukkan kepala adalah komunikasi nonverbal. Nah, jenis-jenis komunikasi verbal memiliki 3 jenis. Yang pertama, berbicara. Nah, berbicara seperti yang saya lakukan pada saat ini, nah itu memiliki suara atau vokal, maka salah satu ciri-ciri dari komunikasi verbal. Kemudian menulis, ya, menulis, mengetik. Nah, mengetik chat secara online itu juga termasuk dari jenis komunikasi verbal yang non vokal. Kemudian mendengarkan. Nah, ada yang mendengarkan ketika kita berbicara. Nah, itu juga termasuk dari komunikasi verbal, ya. Kemudian membaca. Nah, ketika kita nih sambil membaca buku, nah itu juga termasuk dari komunikasi verbal. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari komunikasi verbal. Kemudian ini ada fungsi bahasa sebagai bentuk komunikasi verbal. Bahasa dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat simbol
dengan alunan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunikasi. Nah, menurut Larry Barker, bahasa memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penamaan. Nah, penamaan atau pelabelan. Nah, jadi fungsi bahasa itu untuk memberi nama kepada suatu objek. Misalkan ini ada mouse. Nah, ini mouse komputer. Maka itu merupakan pelabelan terhadap suatu objek. Atau misalkan seperti ini. Nah, ini buku. Nah, ketika kita menyebut ini buku, berarti kita telah melabelkan objek itu dengan sebuah nama. Nah, maka itu yang disebut dengan penamaan atau labeling. Kemudian fungsi bahasa adalah interaksi. Nah, sudah jelas bahwa bahasa itu dapat digunakan sebagai interaksi atau pertukaran informasi seperti yang kita lakukan pada saat ini, ya. Kemudian yang ketiga ada transmisi informasi, yaitu pertukaran informasi yang baik dapat digunakan ketika pada masa lampau atau pada masa saat ini atau masa yang akan datang. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari bahasa bentuk komunikasi verbal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Yang pertama ada faktor inteligensi. Nah, apa itu faktor inteligensi? Nah, faktor inteligensi yaitu kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Nah, ketika seseorang itu memiliki pemahaman penalaran yang baik terhadap sesuatu, maka dia akan lebih baik dalam berkomunikasi. Nah, beda halnya ketika seseorang memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu. Contohnya misalkan dalam kata paripurna. Nah, jadi tidak semua orang itu memahami makna paripurna. Jadi orang yang memiliki inteligensi yang lebih baik, lebih tinggi akan memudahkan dia untuk berkomunikasi secara verbal. Kemudian faktor budaya. Nah, kita mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, ada Batak maupun budaya yang lain. Nah, budaya ini juga dapat mempengaruhi komunikasi. Contoh, misalkan di Jawa itu komunikasinya dengan lemah lembut. Berbeda ketika kita berada di Sumatera Utara, ya, di Medan, maka komunikasinya bernada yang agak tinggi. Maka harus melihat sesuatu berkomunikasi, maka harus melihat pada tempatnya, seperti itu. Jadi budaya itu sangat mempengaruhi. Apalagi ada kadang-kadang kata suatu daerah itu memiliki kata yang sama tapi berbeda maknanya. Contoh misalkan orang Jakarta menyebut Melayu, maka mereka akan menafsirkan bahwa itu adalah suku atau etnis Melayu. Berbeda ketika kita berbicara dengan orang Jawa, ya. Melayu itu dalam bahasa Jawa berarti dia lari. Nah, memiliki kata yang sama tapi makna yang berbeda. Kemudian faktor pengetahuan. Nah, yang ketiga ini faktor pengetahuan sama dengan inteligensi. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih dalam, maka dia akan banyak referensi-referensi yang digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian faktor kepribadian. Nah, ketika orang yang memiliki kepribadian sosial yang baik, maka akan berbeda cara berkomunikasinya dengan orang yang memiliki kepribadian pemalu atau introvert. Maka orang yang memiliki kepribadian sosial, dia akan lebih mudah bergaul dan berkomunikasi verbal dengan orang lain. Kemudian faktor biologis. Nah, contoh faktor biologis yang dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi verbal adalah misalkan seseorang itu bisu atau seseorang itu terkena gagap, ya. Jadi akan sulit berkomunikasi, yaitu termasuk dalam faktor biologis. Kemudian ada faktor pengalaman. Nah, semakin sering orang berkomunikasi, maka dia akan semakin mudah. Semakin sering orang bersosialisasi, maka dia akan semakin mudah untuk berkomunikasi. Nah, semakin banyak dia berkomunikasi, maka cara berkomunikasinya pun akan menjadi lebih baik, seperti itu.
kemudian kita masuk ke komunikasi nonverbal. Nah, jadi apa itu pengertian dari komunikasi nonverbal? Nah, komunikasi nonverbal menurut Edward Shafir, komunikasi nonverbal adalah sebuah kode yang luas yang ditulis tidak dimanapun juga, diketahui oleh tidak seorang pun, dan dimengerti oleh semua. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari komunikasi nonverbal. Jadi lebih mudahnya seperti ini. Kita akan lihat dari jenis-jenis komunikasi nonverbal agar dapat mudah memahami komunikasi nonverbal. Jadi ada beberapa jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu adalah sentuhan, ya. Nah, contohnya itu bersalaman, kemudian memegang tangan atau sentuhan punggung, ya, punggung atau pundak, kemudian mengelus-elus atau pukulan. Nah, jadi sentuhan itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Dia tidak memiliki suara yang diucapkan, tapi dengan sentuhan atau haptics, ya, itu. Kemudian kedua adalah komunikasi objek. Nah, penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian atau dilihat dari warnanya. Nah, jadi warna itu terkadang menentukan atau menunjukkan sesuatu komunikasi nonverbal. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang disuruh mengadakan event di tempat yang orang di dalamnya berpakaian biru, maka ketika kita datang di sana dengan berpakaian merah, maka tersebut menyatakan bahwa kita bukan bagian dari orang yang melakukan event tersebut. Nah, jadi pakaian atau warna juga termasuk dari komunikasi nonverbal. Jadi menunjukkan maksud tertentu, ya. Kemudian ada kronomik. Ya, kronomik merupakan komunikasi nonverbal dalam menggunakan waktu, ya. Artian waktu itu dapat menunjukkan komunikasi, seperti contohnya misalkan ada yang menagih utang tapi kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, menagih utangnya itu benar tapi waktunya yang tidak tepat. Nah, itu juga termasuk dari komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi juga harus melihat waktunya, ya. Nah, kemudian ada kinestik, ya, atau gerak tubuh. Nah, gerak tubuh itu juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Contoh misalkan menggigit bibir atau menganggukkan atau menggelengkan kepala, terus mengkerutkan dahi. Nah, itu termasuk dari komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh gerak tubuh, ya, atau kinestetik. Kemudian ada prosemik, yaitu bahasa ruang. Nah, kalau tadi ada waktunya, sekarang ada ruangnya. Jadi komunikasi juga harus memperhatikan ruang, seperti itu, ya. Ketika kita membahas sesuatu yang sensitif, maka harusnya di ruangan yang terkontrol, terkendali, tidak di ruangan yang bebas, ya. Maka ruang juga perlu diperhatikan karena dapat menginformasikan sesuatu, itu, ya, maksud dan tujuannya. Kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan juga sama dengan ruang tadi, ya. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, diantaranya penggunaan ruang, kemudian jarak, temperatur, penerangan, dan warna, seperti itu. Nah, yang terakhir, vokalik. Vokalik ada unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara bicara atau intonasi nada. Nah, itu juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ataukah lemah lembut suaranya, ataukah keras, atau kecepatan bicara. Nah, itu termasuk dalam komunikasi nonverbal. Nah, itu adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, kemudian fungsi komunikasi nonverbal apa saja? Nah, yang pertama itu ada repetisi, ya. Nah, apa itu repetisi? Nah, yaitu mengulangi kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, contoh ketika
seorang anak ditanya, apakah kamu mau permen, kemudian anak itu menjawab tidak sambil menggelengkan kepala. Nah, maka menggelengkan kepala itu termasuk dari fungsi komunikasi nonverbal yang bersifat repetisi, ya, seperti itu. Jadi ada komunikasi verbal dibarengi dengan komunikasi nonverbal, yaitu menggelengkan kepala tadi. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Ya, contoh ketika seseorang bertanya, apakah engkau tahu tentang pertanyaan itu? Apakah engkau tahu jawaban pertanyaan itu? Kemudian dia menjawab, aku tidak tahu, sambil mengangkat bahunya, ya. Nah, mengangkat bahunya itu merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang bersifat substitusi, itu. Kemudian ada kontradiktif, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal tersebut. Contoh, mobil kamu bagus, ya. Nah, ketika dia menyebutkan mobil bagus tapi dengan ekspresi yang menolak ucapan tersebut, maka itu disebut dengan fungsi komunikasi nonverbal yang bersifat kontradiksi, yaitu tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kemudian ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna nonverbal. Contohnya misalkan seseorang sedang menangis terseduh-seduh sehingga dia tidak bisa mengucapkan berkata apa-apa, ya, sehingga tangisan tersebut sudah mewakili dari apa yang ada di hatinya. Maka itu merupakan fungsi komunikasi nonverbal yang komplement. Dan yang terakhir, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal, menggarisbawahinya. Contoh misalkan seseorang sedang marah, tiba-tiba dia refleks atau spontan memukul meja. Nah, memukul meja tersebut merupakan fungsi komunikasi nonverbal yang bersifat aksentuasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada klasifikasi komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama adalah kinesik atau gerakan tubuh. Kemudian yang kedua ada paralinguistik atau suara. Kemudian yang ketiga prosemik atau penggunaan jarak dan ruang sosial. Kemudian yang keempat ada olfasi atau penciuman. Yang kelima ada sensitivitas kulit. Yang keenam ada artifaktual seperti pakaian dan kosmetik. Nah, klarifikasi komunikasi nonverbal tersebut sama halnya dengan yang kami jelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis komunikasi nonverbal. Jadi sama maksudnya dengan penjelasan yang sebelumnya, ya. Nah, selanjutnya itu adalah gaya komunikasi nonverbal. Jadi gaya komunikasi nonverbal itu ada 3. Yang pertama, gaya afiliatif. Nah, apa itu gaya afiliatif? Gaya yang sifatnya ramah, hangat, bersahabat. Apabila ada kontak fisik, biasanya dilakukan dengan beberapa kontak tubuh tertentu seperti kontak mata, tersenyum, nada ramah dan dalam suara, dan percakapan dalam personal topik. Nah, ketika seseorang berbicara dengan lemah lembut, terus dengan mengekspresikan kontak mata, tersenyum, atau berbicara dengan hati-hati, nah ini merupakan secara tidak langsung dia telah melakukan gaya afiliatif dalam komunikasi nonverbal. Kemudian ada teknik dominasi. Nah, banyak orang menggunakan teknik ini dalam komunikasi secara tidak sadar. Ada yang menghindari agar tidak dapat dikuasai orang lain, namun ada juga yang harus mampu untuk mendominasi atau mengendalikan komunikasi tersebut. Contohnya seorang dosen. Jadi seorang dosen itu sering menggunakan teknik-teknik dominan ini, yaitu untuk menguasai komunikasi pada ruangan tersebut, ya, untuk mengajar seperti itu, agar
peserta didiknya itu terfokus pada apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian ada pola-pola umum yang lain dalam interaksi. Contohnya misalkan percaya diri sendiri dan yakin, kemudian versus ragu-ragu. Depresi versus gembira. Nah, ini adalah pola-pola umum yang lain dalam interaksi. Nah, ini 3 ini hal-hal yang termasuk dalam gaya komunikasi nonverbal. Kemudian, apa saja sih perbedaan komunikasi antara komunikasi verbal dan nonverbal? Nah, yang menjadi perbedaan antara komunikasi dan verbal dan nonverbal, yang pertama adalah cara penyampaian pesan. Nah, yang pertama, jadi sudah jelas kalau komunikasi verbal itu disampaikan dengan vokal atau non vokal, dengan lisan atau tulisan, kemudian dengan membaca atau mendengarkan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu dengan anggota tubuh seperti tersenyum, menggelengkan kepala, atau menyentuh. Nah, ini merupakan perbedaan dalam segi penyampaian pesan. Kemudian kedua, kemampuan untuk mengontrol. Nah, salah satu perbedaannya dalam kemampuan untuk mengontrol, komunikasi verbal dapat lebih mudah dikontrol oleh pengirim pesan, ya, berbeda dengan komunikasi nonverbal. Jadi ketika seorang ingin menyampaikan pesan melalui komunikasi verbal, maka seorang tersebut dapat mengontrolnya, dapat menyiapkan apa yang ia akan bicarakan, dapat berhati-hati dengan apa yang ia ucapkan. Sedangkan berbeda dengan komunikasi nonverbal. Kadang komunikasi nonverbal ini bersifat refleks atau spontan, maka sangat sulit sekali untuk dikontrol. Kemudian keterbatasan dalam media digital. Sudah jelas ya, kalau komunikasi verbal itu sangat cocok atau sangat bisa digunakan atau berkolaborasi dengan media digital, seperti pada saat ini ketika kami sedang menjelaskan tentang materi komunikasi verbal maupun nonverbal melalui komputer, melalui HP dan lain sebagainya, melalui aplikasi ya, baik Zoom atau yang lainnya. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan komunikasi nonverbal, maka sungguh sangat sulit untuk mengimplementasikan dalam media digital. Bahkan ketika di luar media digital pun sulit menafsirkan apa yang dimaksud oleh orang yang berkomunikasi dengan nonverbal. Terus kemudian yang keempat ada kecepatan penyampaian. Nah, dalam kecepatan penyampaian tentunya komunikasi verbal biasanya lebih cepat dalam menyampaikan pesan secara langsung ya. Kemudian komunikasi nonverbal membutuhkan perhatian ekstra untuk menafsirkan apa maksud yang disampaikan tersebut. Kemudian ada keterkaitan dan peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan profesional. Nah, di dunia profesional, komunikasi yang efektif sangat diperlukan baik dalam konteks interaksi langsung dengan rekan-rekan kerja atau klien dan lain sebagainya. Nah, tentunya sangat berperan sekali untuk kita menguasai komunikasi verbal maupun nonverbal. Ketika dapat dikolaborasikan atau dapat dikendalikan secara bersamaan, maka akan memperbaiki komunikasi kita kepada orang lain. Kemudian ada menguatkan pesan yang disampaikan. Nah, jelas ya, komunikasi nonverbal dapat memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Seperti ketika kita marah sambil memukul meja, berarti itu menyatakan bahwa kita benar-benar marah. Atau ketika kita menyampaikan ketidakmauan dengan cara mengangguk, menggelengkan kepala atau menggerakkan tangan seperti ini, maka itu menyatakan bahwa kita benar-benar tidak mau. Jadi ada kolaborasi antara verbal dan verbal, itu menyatakan ketegasan dengan sangat ya. Kemudian atau menguatkan pesan yang disampaikan. Yang ketujuh, menunjukkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri adalah elemen penting dalam komunikasi profesional. Seorang individu yang berbicara dengan suara yang tegas dan intonasi yang jelas serta berdiri dengan postur tubuh yang terbuka, atau dengan komunikasi nonverbal tadi dengan
gerak tubuh yang akan mudah diterima. Jadi ketika ada kombinasi antara verbal dan non-verbal akan mudah diterima, pesannya akan mudah diterima bagi yang si penerima pesan. Kemudian yang kedelapan, mencegah kesalahpahaman ya. Komunikasi verbal dan non-verbal tidak, ketika komunikasi verbal dan non-verbal tidak sejalan, hal ini bisa menyebabkan kebingungan penerima pesan. Ya, seperti itu. Jadi tapi ketika bisa dikolaborasi, maka akan mencegah kesalahpahaman. Dan yang terakhir, membaca emosi orang lain. Nah, ketika seseorang bisa memahami komunikasi verbal maupun non-verbal, maka dia akan mengetahui ya emosi seseorang itu, baik dari intonasinya berbicara, dari raut wajahnya, dari apa yang ia sampaikan, kemudian dari gestur tubuhnya. Nah, maka orang yang memahami tersebut akan bisa membaca emosi orang lain. Nah, sampai di penghujung, yaitu kesimpulan, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal baik secara lisan maupun tertulis dengan memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu disampaikan secara lisan ya atau tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Sedangkan komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang menggunakan elemen selain kata-kata untuk menyampaikan pesan, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Nah, mungkin ini yang kami dapat sampaikan mengenai bahasa, logika, dan komunikasi verbal maupun nonverbal. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, itu datangnya dari kami. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami undur diri. Kami akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.